Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memberikan materi mengenai apa itu arsip di dalam media pembelajaran kelas manajemen arsip. Agenda hari ini kita awali dengan discovery learning dan FGD. Kemudian kita akan membahas mengenai definisi record dan arsip. Arsip sebagai transaksi bisnis, record life cycle, continuum record, provenance, dan origin order. Lalu kita tutup dengan learning today and tomorrow, apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang akan kita pelajari pekan depan. Nah, silakan bisa dilihat. Kita akan awali dengan small group. Silakan teman-teman buat kelompok kecil 6-7 orang untuk mendiskusikan poin-poin yang telah disampaikan di PowerPoint. Kemudian hasil diskusi ini berupa pemahaman, contoh, atau referensi. Kemudian setiap mahasiswa secara aktif dan energik bergantian menjawab pertanyaan ketika sesi diskusi dimulai. Baik, setelah saudara-saudara semua diskusi, kita akan membahas. Pertama, apa sih record dan arsip itu? Jadi, record ya kita bisa melihat informasi atau produk yang dihasilkan oleh organisasi atau individu dalam transaksi bisnis sehari-hari, sementara arsip adalah record yang memiliki nilai berkelanjutan atau containing value dan nilai riset. Arsip ini juga bisa berupa bangunan tempat arsip disimpan atau lembaga yang mengelola arsip. Kemudian record atau rekaman informasi dalam berbagai bentuk dan medium yang dibuat atau diterima dan dikelola oleh suatu organisasi atau individu dalam transaksi bisnis dan disimpan sebagai bukti aktivitas. Arsip merupakan seluruh kumpulan rekod yang memiliki nilai berkelanjutan dari suatu organisasi atau individu, terkadang disebut memori perusahaan. Rekod dan arsip di sini adalah definisi secara luas, ya. Selanjutnya, arsip sebagai bukti transaksi. Jadi, artinya sebagai bukti atas aktivitas atau transaksi, ya. Jadi setiap organisasi memiliki fungsi substantif utama dan fungsi fasilitatif pendukung fungsi utamanya. Nah, contoh arsip sebagai bukti transaksi ini merupakan notulen dari hasil teman-teman small group, itu juga termasuk arsip ya sebagai bukti transaksi teman-teman di perkuliahan hari ini. Kemudian karakteristik arsip yang pertama yaitu konten, konteks, dan struktur. Konten berarti ya informasi yang terkandung dalam arsip. Konteks ya berarti yang menjadi bagian dari arsip. Hubungan di mana dokumen dibuat dan digunakan. Sementara struktur ini lebih ke format dan media arsip ya. Formatnya bisa cetak, bisa analog ya, bisa digital. Medianya bisa berupa medium fisik maupun media elektronik. Kemudian karakteristik arsip yang kedua kita bisa lihat ada otentik, artinya arsip tidak mengalami perubahan. Kemudian andal, arsip dapat dipercaya sebagai representasi lengkap dan akurat dari transaksi bisnis. Kemudian yang ketiga utuh, arsip lengkap dan tidak berubah. Kemudian usable atau dapat digunakan, arsip dapat ditemu balik ya. Nah, ini adalah karakteristik arsip yang kedua. Kemudian di dalam konsep arsip ada dua pendekatan yang banyak dipakai di suatu organisasi. Yang pertama ada record life cycle dan yang kedua ada continuum record. Kita mulai dari record life cycle, kita bisa melihat arsip memiliki daur hidup seperti makhluk hidup lainnya ya, dari fase aktif, kemudian semi aktif ya, kemudian menjadi arsip statis atau archive seperti itu. Nah, record life cycle ini dikembangkan oleh Theodore Scanberg, arsiparis nasional Amerika pada tahun 1930-an. Kemudian record continuum ini konsep lebih baru, pendekatan lebih baru dibanding dengan
life cycle ini dikembangkan oleh Frank Appert, akademisi Monash University yang memandang pengelolaan arsip sebagai proses berkelanjutan dan bukan terpisah dalam serangkaian fase. Ini lebih cocok untuk arsip elektronik atau digital, yang mana di dalam continuum backward ini dibagi menjadi 4 bagian yang saling berkesinambungan, yaitu create, capture, organize, dan pluralize. Kemudian di dalam konsep arsip ya ada 2 poin penting atau 2 hal inti, yaitu provenance dan original order, yang mana ini sangat penting di dalam pengolahan arsip atau deskripsi dan penataan arsip ya. Provenance atau dikenal dengan respect respon atau prinsip asal usul, arsip dikelompokkan atau ditata berdasarkan asal usul organisasi atau penciptanya. Itu berdasarkan font. Kemudian original order, arsip ditata sesuai pengaturan aslinya ya. Prinsip aturan aslinya. Jadi ketika provenance ini arsip ditata sesuai penciptanya, maka original order ini ditata sesuai dengan skema aslinya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah pembelajaran kita hari ini ya. Ada yang mau menyebutkan apa sih yang telah kita pelajari ya? Oke. Kemudian learning tomorrow, jadi besok kita akan pelajari apa? Besok kita akan bahas mengenai fungsi dari manajemen arsip. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.